Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, karena mereka akan memperoleh jaminan hidup di dalam dunia ini dan hidup di dalam dunia yang akan datang. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami, sehingga Engkau merancangkan sesuatu yang indah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada dalam barisan anak-anak kerajaan Allah. Kami juga ada dalam anggota keluarga Allah. Tuhan, berkati perjuangan kami untuk kami tetap setia kepadamu. Dan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami tetap setia kepadamu. Dan firman-Mu ini juga menuntun setiap langkah hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus sudah memberi kemerdekaan dalam hidup kita. Dan karena Kristus sudah menjamin hidup kita, maka tidak ada lagi hukuman yang akan menimpa kita. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita juga seringkali berbuat dosa. Apakah dosa yang kita lakukan itu akan membawa kepada satu kehidupan yang setiap orang tidak mau tinggal di dalamnya? Lalu bagaimana dosa yang kita lakukan sekarang? Apakah dosa yang kita perbuat? Kita kan manusia biasa, kadang-kadang kita berbuat dosa. Mungkin dosa lewat bibir kita, lewat pikiran dan di dalam hati kita. Dosa-dosa perbuatan yang kita lakukan. Lalu bagaimana dengan hukumannya? John Wesley, Bapak Gereja Metodis, dalam Teologi Wesley menjelaskan bahwa dosa turunan, yaitu ketika kita hidup, lahir, sejak kita lahir kita sudah bawa dosa warisan yang kita warisi di dalam hidup kita, yaitu dosa Adam dan Hawa. Itu yang disebut dengan dosa warisan. Lalu dosa warisan ini dapat dihapuskan ketika kita percaya kepada Yesus. Lalu selesailah kita dengan dosa warisan kita karena kita sudah ada di dalam Kristus. Lalu yang kedua, dosa perbuatan. Dan dosa perbuatan ini siapa yang berbuat? Ya, dia yang bertanggung jawab. Di dalam perjanjian lama ada pemahaman kalau orang tuanya berdosa, lalu dosa itu nurun kepada anaknya. Kalau orang tuanya berbuat yang tidak baik, maka nurun kepada anaknya. Tapi Bapak Ibu serta saudara-saudari, ingatlah, siapa yang berbuat dosa, dialah yang bertanggung jawab. Dan dosa-dosa perbuatan kita bisa diselesaikan ketika kita bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan mengampunimu, Tuhan akan menyucikanmu, dan Tuhan tidak akan menghukummu. Oleh karena itu, kalau ada masih pemahaman dalam hidup kita, lalu dalam hati kita masih menyimpan banyak sekali dosa, mungkin tidak terampuni, mintalah pertolongan Tuhan. Percayalah Tuhan akan mengampuni dosamu. Tuhan akan menyucikan segala dosa-dosamu. Jadi kita yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi, kita tidak lagi hidup di bawah hukuman maut dan hukuman dosa. Kita sudah merdeka. Roma 8 ayat 1-2, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita, Dia juga yang telah memerdekakan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita sudah hidup merdeka di dalam Kristus. Tidak ada lagi hukuman. Ketika kita berbuat salah, minta ampun kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan supaya jalan-jalan kita ke depan, kita memperoleh jalan yang lebih baik dan memilih jalan hidup dalam kebenaran. Suatu hari anak saya berbuat salah. Kesalahan yang dia perbuat menyesakkan dada. Orang tua, kamu sudah saya besarkan, sudah disekolahkan, kenapa melakukan perbuatan yang mengecewakan? Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, saya berpikir dia juga anak, masih bertumbuh menjadi remaja dewasa. Tentu dia akan belajar banyak hal. Lalu kesalahan yang dia buat masih bisa kita maafkan. Kita jelaskan, kita terangkan, jangan lagi melakukan hal yang seperti itu. Hal yang mendukakan hati papa mama. Tuhan juga tidak senang ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya dia berubah. Dan sampai hari ini kami melihat perbuatannya. Dia tetap anak kami walaupun dia pernah berbuat salah. Kita rangkul kembali, kita peluk kembali. Dia adalah darah daging kami dan anak kami. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus. Sebesar apapun dosa yang sudah kita perbuat, minta ampun. Lalu sesudah minta pengampunan ada perubahan. Tunjukkanlah hidup lebih baik. Bersyukurlah karena Tuhan mau mengampuni dosa kita. Dan bersyukurlah atas pengampunan dosa itu dengan hidup lebih baik, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah merdeka, tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi dosa. Jika ada dosa, minta ampun, bertobat, dan hidup ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup, supaya kita hidup terus, hidup di jalan kebenaran, dan hidup dalam kemerdekaan Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Engkau sudah memberikan pemahaman yang benar kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami tidak lagi hidup di bawah hukuman dosa. Kasih karunia karena iman percaya kami boleh diselamatkan. Tuhan, berkatilah keselamatan yang harus kami pertahankan, keselamatan yang harus kami perjuangkan. Terima kasih, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.